Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarip Hidayat, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SMK Negeri 3 Kota Cimahi. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang tugas 1.1.A.8 modul 1.1, yaitu tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada beberapa hal yang sangat menarik dan perlu digarisbawahi dalam pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara, antara lain satu adalah konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, dasar-dasar pendidikan barat yang dirasakan tidak tepat dan tidak cocok untuk mendidik generasi muda Indonesia, karena pendidikan barat bersifat perintah, hukuman, dan ketertiban. Menurut beliau, karakter pendidikan semacam ini merupakan suatu perkosaan atas kehidupan batin anak-anak. Akibatnya, anak-anak rusak akan budi pekertinya karena selalu hidup di bawah paksaan dan tekanan. Menurut Ki Hajar Dewantara, cara mendidik semacam ini tidak akan bisa membentuk seseorang hingga memiliki kepribadian, sehingga akan mempengaruhi terhadap budi pekerti anak. Yang kedua adalah pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan mengarah pada memerdekakan manusia dari aspek hidup batin, otonomi berpikir dan mengambil keputusan, martabat, mentalitas demokratik. Pengajaran bersifat memerdekakan manusia dari aspek hidup lahiriah, yaitu membebaskan dari kemiskinan dan kebodohan. Yang ketiga adalah sistem Among Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran dengan penerapan sistem Among dengan ikhlas, tanpa pamrih, mengabdi pada sang anak, berserah diri demi kemerdekaan lahir dan batin, kasih sepenuh hati, dan berdasar pada asas kekeluargaan. Kodrat alam sebagai syarat untuk menghidupkan dan mencapai kemajuan dengan secepat-cepatnya, dan kemerdekaan sebagai syarat untuk menghidupkan dan menggerakkan kekuatan lahir dan batin anak hingga dapat hidup mandiri. Sistem Among sering dikaitkan dengan asas yang berbunyi ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Tujuan dari sistem Among adalah membangun anak didik untuk menjadi manusia beriman, bertakwa, merdeka lahir dan batin, budi pekerti luhur, cerdas dan berketerampilan, serta sehat jasmani dan rohani, agar menjadi anggota masyarakat yang mandiri dan bertanggung jawab atas kesejahteraan tanah air serta manusia pada umumnya. Terlepas dari pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara yang baru diketahui sekarang, dalam proses pembelajaran di kelas, dulu saya masih menggunakan cara-cara sebagai berikut. 1. Persiapan mengajar yang sangat kurang. Kemudian yang kedua adalah memaksa peserta didik harus bisa memahami materi yang kita ajarkan. Yang ketiga adalah merasa diri paling pandai saat di kelas. Kemudian yang keempat adalah tidak peka dengan perilaku peserta didik yang membanggakan ketika sedang belajar. Yang kelima adalah mengabaikan perbedaan peserta didik. Namun, setelah mempelajari pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, hal yang sangat signifikan dalam proses pembelajaran yang bisa dilakukan di sekolah adalah dengan memperhatikan potensi anak sesuai dengan kodrat alam. Implementasi yang lainnya yang bisa diterapkan oleh saya di kelas yaitu dengan melakukan 1. Mendorong guru-guru produktif untuk mengembangkan kearifan budaya lokal yang kita kenal di masyarakat kota Cimahi, terutama di daerah Cirende. Ada daerah yang dalam bertahan hidup, terutama dalam
konsumsi makanannya adalah singkong. Nah, pada program keahlian Tata Boga, dalam praktek pembelajaran pada mata pelajaran pengolahan makanan Indonesia, menerapkan dan mengembangkan olahan makanan yang memanfaatkan singkong sebagai bahan dasar dari pembuatan makanan, sehingga kearifan budaya lokal bisa dipertahankan. Yang kedua adalah menekankan kepada budi pekerti, agar siswa dalam bersikap selalu memperhatikan perilaku keluarga atau masyarakat yang berkaitan erat dengan norma maupun etika yang baik. Hal ini diterapkan pada saat proses pembelajaran berlangsung, mulai dari masuk sekolah hingga pembelajaran selesai. Dan penerapan secara luas di tiap hari Jumat adalah salah satu dari implementasi 7 harkat, yaitu sehat, rohani, dan jasmani. Kemudian dalam proses pembelajaran di kelas, saya berusaha keras untuk menerapkan satu, lebih menekankan pada pengembangan potensi anak, yaitu memberi anak ruang eksplorasi. Anak belajar bukan dipaksa, tetapi harus mengembangkan potensi yang dimiliki oleh anak, sehingga akan bertumbuh kembangnya potensi dan kompetensi yang dimiliki oleh anak. Yang kedua adalah memberikan wawasan yang luas. Wawasan yang luas bisa memberikan pandangan-pandangan mengenai berbagai hal. Kemudian yang ketiga adalah membiarkan anak mencoba dan menentukan pilihannya. Jadi biarkanlah anak mencoba banyak hal supaya wawasannya semakin terbuka, sehingga potensinya akan lebih optimal. Yang keempat adalah memberikan stimulus. Salah satu cara menggali potensi anak adalah dengan memberikan stimulus. Tujuannya supaya anak lebih bisa mengeksplorasi diri dan juga lingkungannya. Yang kelima adalah mengamati tingkah laku anak. Cara berikutnya adalah dengan melakukan observasi pada jenis kegiatan yang bisa membuat anak senang. Demikianlah pemaparan dari saya tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang bisa kita terapkan di lingkungan sekolah, sehingga pendidikan kita bisa berubah ke arah yang lebih baik. Terima kasih. Salam guru penggerak. Indonesia bisa, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.